Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal TKA Matematika pada topik aljabar dengan materi persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai soal-soal nomor 1 sampai 5. Nanti teman-teman boleh dicek juga soal-soal atau video sebelumnya. Kali ini kita akan melanjutkan dari nomor 6 sampai dengan 10. Kita langsung ke soalnya saja. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Grafik fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu x di titik x1,0, x2,0 beri tanda centang pada kotak jawaban yang bernilai benar. Jawaban bisa bernilai lebih dari 1. Oke, dari gambar dulu ya, kita manfaatkan informasi dari gambar. Gambar itu melalui titik ini ya 0,-3, artinya dia akan memotong di sumbu y di negatif 3. Kemudian dia punya puncaknya dia punya di titik 1, negatif 4 teman-teman. Kemudian kita bisa manfaatkan dia mencari persamaannya. Kalau kita punya puncak kemudian kita mencari persamaan atau fungsi bentuk fungsinya, maka kita bisa manfaatkan rumus fx sama dengan A dikali X dikurangi XP pangkatkan 2 ditambah dengan YP ya. XP itu titik X puncak dan YP itu titik Y pada puncak. Berarti kalau di sini berarti XP puncaknya di 1, negatif 4 ya. Kemudian kita punya melalui titik 0, negatif 3, berarti di sini X, Y aja. Jadi nanti X-nya 0, Y-nya negatif 3. Gitu teman-teman. Di situ kita coba substitusikan aja ya. Kita tahu fx itu sama dengan y, kita tulis ulang ya. Ini x dikurangi xp pangkat 2 ditambah yp. Udah, habis itu diapakan? Kita substitusi nilai y-nya. Y-nya sama dengan negatif 3. A-nya kita tulis ulang. Kita di sini cari A-nya dulu gitu loh. X-nya tulis ulang, xp-nya sama dengan 1 dipangkatkan 2 tambah yp-nya negatif 4 ya. Negatif 3. Kemudian kita bisa substitusi nilai x nya, nilai x nya kan sudah ada ya, nilai x itu sama dengan 0 teman-teman, biar bisa kita hitung. Di sini berarti x ini 0 ya, di A 0 kurangi 1 tuh negatif 1 pangkatkan 2 dikurangi 4 berarti ya. Kita pindahkan negatif 4 nya berarti negatif 3 ditambah 4 sama dengan negatif 1 pangkat 2. Kalau negatif pangkatnya genap pasti hasilnya positif ya, jadi tetap 1 kali A jadi 1, jadi A negatif 3 tambah 4 hasilnya adalah 1. Berarti A nya sama dengan 1 teman-teman. Otomatis nilai Y nya sama dengan A nya kita ganti A, nanti kita ganti dengan 1, kita tulis ulang dulu, kemudian ditambah YP ya. Berarti sini Y sama dengan 1, X dikurang XP nya 1 pangkat 2 ditambah YP nya negatif 4. Jadi Y nya sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1 dikurangi 4. Jadi y-nya akan sama dengan x kuadrat dikurangi 2x min 3 teman-teman. Oke gitu ya. Otomatis pernyataan yang pertama itu salah teman-teman. Berarti kita cek lagi untuk pernyataan yang kedua. Yang pertama salah ya. Oke, kita cek pernyataan yang kedua, bahwa hasil kalinya akan sama dengan negatif 3 katanya. Hasil kali itu hasilnya berarti negatif C per A ya. C nya dapat dari mana? Ya lupa, C nya bisa kita ambil dari sini. A nya sama dengan 1, B nya sama dengan negatif 2, C nya sama dengan negatif 3. Otomatis dapetin nanti negatif 3 bagi 1 sama dengan negatif 3. Berarti ini benar teman-teman. Kita centang aja langsung. Kemudian hasil jumlahnya akan sama dengan 2, berarti X1 tambah X2. Jangan lupa hasil jumlah itu negatif B bagi A. B nya negatif 2 ya, negatif kali negatif 2 bagi 1 hasilnya 2. Juga betul teman-teman. Kemudian katanya nilai D nya lebih dari 0. Oke, kita nilai D nya kita cek, berarti nyari D nya sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B nya berarti negatif 2 dipangkatkan 2 dikurangi 4 kali 1 kali C nya sama dengan negatif 3. Jadi hasilnya dari 4 tambah 12, which is nilai sama dengan 16. 16 itu lebih dari 0, berarti ini juga betul.
Dan yang terakhir adalah definite positif. Informasi yang kelima itu definite positif. Kalau definite positif itu tanda-tandanya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Definite positif itu ketika kondisi A-nya lebih dari 0 tapi D-nya harus kurang dari 0 teman-teman. Tapi kalau definite negatif itu harus semuanya A-nya kurang dari 0, D-nya juga harus kurang dari 0. Tapi tadi dari pernyataan yang keempat kan D-nya lebih dari 0 ya, jadi pernyataan yang kelima itu salah. Jadi jawabannya adalah pernyataan kedua, 3, dan 4 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 7. Grafik fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx ditambah c mempunyai nilai minimum 10 di kuadran 2. Mungkin kita coba buat gambarnya dulu ya, biar teman-teman kelihatan nanti bisa bedakan bentuknya tuh gimana gitu loh. Gitu ya. Ini kita buat semisalkan ini sumbu x, ini kita misalkan sebagai sumbu y. Kemudian dia memiliki nilai minimum. Sebuah kurva fungsi kuadrat yang memiliki nilai minimum adalah fungsi yang terbuka ke, ada yang tahu? Ya betul, terbuka ke atas teman-teman. Jadi dia terbuka ke atas. Dan di kuadran kedua berarti kita coba bikinnya di sini. Gitu ya. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah karena dia nilai minimumnya 10, otomatis ini kan 10 ya. Di sininya 10 gitu. Nah, kenapa nggak ke bawah? Ya karena kayak gitu teman-teman, karena dia posisinya puncaknya di 10, minimumnya tuh di 10. Jadi otomatis fungsi y-nya atau fungsi fx-nya pasti positif. Gitu ya. Pasti positif. Artinya fx-nya lebih dari 0. Karena lebih dari 0, ya otomatis jawabannya udah dapat ya, tapi kita bisa cek satu-satu dulu. Fx-nya kurang dari 0, ini nggak mungkin ya, karena dia fungsinya udah ke atas gitu, ini salah. Ini benar ya, yang kedua, karena fungsi y-nya atau sumbu bentuk y-nya itu dia pasti positif, karena dia kan puncak minimumnya aja ada di angka 10 gitu, jadi pasti positif. Fx selalu memotong sumbu x. Dari segi gambar ini tidak mungkin, tidak akan mungkin memotong. Ax tambah bc tambah Ax tambah b tambah c kurang dari 0 ini tidak ya, tidak perlu kita cek karena informasi tidak lengkap. Yang b kuadrat lebih dari sama dengan 4c, berarti b kuadrat lebih dari sama dengan 4c itu artinya b kuadratnya kurang dari 4c lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan lebih dari 4c lebih dari sama dengan 0. Artinya nilai D-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau D-nya lebih dari 0 itu betul, tapi kalau ada sama dengannya berarti ini salah. Kenapa salah? Karena ketika ada sama dengannya maka dia harus menyinggung teman-teman. Artinya dia ada di sumbu X di sini. Tapi kan secara gambar, secara informasi dia bukan begitu. Jadi ini salah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian yang B ya. Gitu. Saya jelaskan agak detail kenapa, biar teman-teman lebih paham gitu. Kalau misalkan dijelaskannya tidak detail, kasihan juga teman-teman yang nanti mendapatkan informasi sepotong-potong ya gitu. Kita lanjut nomor berikutnya. Kita beralih ke nomor 8. Jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 ditambah bx tambah c mempunyai titik puncak 8,4 dan memotong sumbu x negatif, maka berlaku. Oke, kita coba buat ilustrasikan dulu ya. Kita coba buat gambarnya. Wait, terlalu miring kawan. Bentar ya. Oke. Mohon maaf ya kalau gambarnya masih jelek atau tulisannya masih jelek. Ditanya aja teman-teman, barangkali misalkan ini tulisannya apa, itu apa, tanyanya aja di kolom komentar ya, biar nanti bisa saya bantu jelaskan lagi. Oke, di sini dia punya titik puncak di 8,4. Kita andaikan dia titik puncaknya di sini ya 8,4 gitu, titik puncak. Kalau titik puncak itu bisa jadi dia menjadi titik maksimum, bisa juga jadi titik minimum kan ya. Tapi kita harus cari informasi dari informasi yang lain.
Yang pertama kita tentukan arah grafiknya. Arah grafiknya gimana nih? Arah grafiknya apakah terbuka ke atas atau ke bawah? Karena di soal tidak menuliskan kata-kata minimum atau maksimum, maka kita nggak bisa tuh klaim bahwa dia terbuka atau tertutup, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau informasi ini dari puncak doang. Tapi kita bisa manfaatkan dari kata-kata ini, dia memotong sumbu X, teman-teman, memotong sumbu X negatif. Artinya kalau misalnya memotong sumbu X negatif, itu tidak akan mungkin tuh bentuknya kayak gini, ya enggak? Ya kan? Karena ini kan terlalu jauh, jadi nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah bentuknya itu, karena kan kalau kayak gini kan nggak mungkin nih, otomatis yang paling mungkin adalah dia terbuka ke bawah, teman-teman. Gitu. Kita coba gambar ya. Ya, kita coba gambar seperti itu. Kita sesuaikan, save gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Mohon maaf kalau kurang bagus. Nah, artinya kalau dia terbuka ke bawah, berarti A-nya kurang dari 0, teman-teman. Artinya A-nya lebih kecil daripada 0. A-nya berarti negatif. Ya, paham nggak? Paham lah ya. Kemudian kita punya, ini step pertama ya. Step keduanya kita bisa cari hubungan antara A dan B. Hubungan A dan B. Dari mana? Dari grafik tadi dan nilai dari titik puncaknya. Kan kita punya titik puncak itu di ini ya, XP, YP nya, X puncak pada Y puncaknya itu sama dengan 8,4 ya. Maka kita punya XP nya sama dengan 8. Kemudian kita bisa manfaatkan rumus XP, yaitu sama dengan negatif B per 2A. Nah, XP nya sama dengan 8, negatif B dibagi 2A, berarti nilai B nya sama dengan negatif 16 A gitu ya. Nah, karena negatif karena A nya ini negatif, A kurang dari 0 kan negatif ya, maka nantinya B nya sama dengan negatif 16 dikali negatif A, hasilnya adalah 16, maka B nya pasti lebih dari 0 atau positif, teman-teman. Aman ya? Oke, kalau sudah tahu bahwa B nya positif, kita manfaatkan informasi berikutnya untuk dapetin si C nya. Untuk dapetin C nya kita bisa manfaatkan informasi bahwa dia itu kan apa namanya, dia itu akan memotong, bentar, oh ya, dia kan terbuka ke bawah dengan puncak-puncaknya tuh di apa namanya, di 8,4. Maka kita bisa cari nilai C nya itu, kita pakai logika aja kali ya. C nya itu kan kalau misalkan dia kondisinya jatuh di X yang positif, bentar, gini aja, kita kan sudah tahu ya bahwa puncaknya itu ada di 8,4, jadi jauh di sebelah kanan sumbu Y ya, sebanyak 8 satuan gitu kan ya, dan grafiknya kebuka ke bawah, artinya makin ke kiri nilainya akan semakin besar gitu loh. Jadi kalau misalkan nilai itu berarti semakin besar, dan kalau kita gambarkan dari bawah ke atas, dari bawah ke atas kemudian turun lagi kan, maksud saya gitu. Agar grafiknya itu memotong sumbu X, karena informasinya kan memotong sumbu X di negatif, agar si grafik ini memotong di sumbu X yang negatif, berarti gambarnya salah ya, bentar. Gini lah ya, gitu. Agar si X-nya itu memotong di sumbu X yang negatif, maka di sekitar X sama dengan 0 itu grafiknya belum turun kalau misalkan masih di dekat-dekat sama X sama dengan 0 gitu, teman-teman. Artinya kalau X-nya sama dengan 0, maka F0-nya masih positif. F0 atau Y-nya itu masih positif gitu loh. Jadi nggak akan motong, sehingga si nilai C-nya itu harus kurang dari 0 agar si F0-nya itu negatif gitu.
biar si si F0 itu berada di bawah negatif, berada di bawahnya sumbu negatif, di bawahnya sumbu X gitu teman-teman. Paham gak kira-kira? Paham lah ya. Oke, dari situ berarti kita dapat informasi bahwa C-nya harus kurang dari 0. Jadi kalau dari soal yang kita punya, berarti salah. Tadi kesimpulannya bukan gitu ya. Sorry. Nah, dari tadi kan berarti informasinya biar si X-nya itu X-nya itu ada di sumbu X sama dengan 0 dan F0-nya positif, maka C-nya juga harus lebih dari 0 ya. Iya, tuh. Maka C-nya lebih dari 0. Gitu teman-teman. Berarti kalau dari sini kesimpulannya kita bisa tandain ya. Tadi tuh ininya A-nya harus kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, dan C-nya lebih dari 0. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Gitu teman-teman. Semoga paham ya. Barangkali saya belibet, boleh diulang lagi atau boleh tanya di kolom komentar ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, saya sudah merapikan. Kita coba lanjutin nomor 9. Diketahui biaya produksi sebuah barang setiap unit dinyatakan dengan fungsi Cx sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 14 dalam ribu ya. Dengan X-nya adalah jumlah unit, dan perhatikan pernyataan berikut. Grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah. Ini tidak mungkin karena A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6, C-nya sama dengan 14. Maka pernyataan 1 itu salah ya, karena A-nya lebih dari 0, maka dia terbuka ke atas. Kemudian informasi yang kedua, biaya minimum dicapai pada saat memproduksi 3 unit barang. Biaya minimum itu didapatkan dari sebuah titik puncak. Maka kita cari titik puncaknya aja ya. XP-nya sama dengan negatif B per 2A. Kan negatif B-nya berarti negatif 6 dibagi 2 kali 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti informasi yang kedua juga betul. Informasi pertama salah ya. Kemudian yang ketiga, karena dia produksinya biaya produksi maksimum 5.000, salah ya. Kenapa? Karena kan dia lebih dari 0, maka otomatis dia punyanya nilai minimum, bukan nilai maksimum. Gitu. Yang keempat, biaya produksi minimumnya adalah 5.000. Nah, bisa kita manfaatkan XP-nya sama dengan 3 ke fungsi yang kita punya. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan dikurangi 6 kali 3 tambah 14. 3 pangkat 2 9 dikurangi 18 ditambah 14. Maka ini negatif 9 tambah 14 ya. Sama dengan 5. 5-nya adalah 1000, maka ini 5.000. Jawabannya adalah yang 4. Maka otomatis informasinya jawaban yang paling benar adalah di bagian 2 dan 4 saja ya. Gitu teman-teman, gampang ya. Oke, kita beranjak ke soal terakhir. Andi meluncurkan sebuah roket mainan. Ketinggian roket dalam H dalam meter, T-nya sekon mengikuti fungsi kuadrat HT. Maka kita bisa substitusi saja, HT sama dengan negatif T kuadrat ditambah 6T teman-teman, gitu ya. Ingat kalau kita nyari ketinggian maksimum berarti nyari YP. Kita cari YP-nya dulu dengan A-nya di sini negatif 1, B-nya sama dengan 6 ya. SP-nya sama dengan negatif B per 2A. Berarti kita punya negatif 6 dibagi dengan 2 kali negatif 1, yaitu negatif 2. Berarti negatif 6 bagi negatif 2 sama dengan 3 ya. Jadi ketinggian jaraknya itu di 3 meter mendatar. Maka cari YP-nya aja. Tinggal, ini harusnya bukan XP ya, sorry. Ini harusnya HP. Ini ya HP ya, TP sorry. Ini YP lah ya. Tuh, ini harusnya apa sih simbolnya? X apa ya? TH ya. Inilah jarak mendatarnya. Sekarang kita nyari YP-nya. YP-nya tinggal kita substitusi aja untuk T-nya. Oh, ini T-nya berarti TP, betul.
TP berarti ini adalah HP nya. Ya udah, tinggal kita substitusikan, berarti negatif 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 berarti ini negatif 9 ditambah 18, which is nilai sama dengan 9 meter ya. Selain dengan fungsi kuadrat, kita juga bisa mencarinya dengan cara turunan ya. Tapi kalau yang itu sih, kalau mau dicoba juga boleh teman-teman, tapi kalau untuk kesempatan kali ini kita bahasnya pakai fungsi kuadrat saja karena sesuai dengan materi hari ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like-nya, subscribe, dan jangan lupa komen untuk